Halo sobat sore peternak. Hari ini saya akan membuat video cara memilih telur yang bagus untuk ditetaskan. Ini ada beberapa ya, 1 2 3 4 6. Nah, saya akan menunjukkan caranya. Jadi di sini harus menggunakan senter ya, tetap. Kalau dari visual seperti ini akan kelihatan sama ya, telur lama dan telur yang sudah jelek pun akan kelihatan sama. Namun kalau menggunakan senter ini akan langsung kelihatan. Saya akan pindah ke tempat yang agak gelap dulu biar jelas. Nah, di sini agak lebih gelap. Nah, ini contoh yang pertama, cangkang tebal. Untuk cangkang tebal ini seperti ini sudah kelihatan peruntus-peruntus ya. Ini dibandingkan dengan yang ini halus. Nah, ini halus, permukaannya ini halus. Dan yang ini semacam lebih kasar, kayak ada gelombang-gelombangnya. Jadi yang ini kurang bagus ditetaskan ya, karena dengan alasan cangkangnya tebal. Nanti ketika proses pemecahan dia akan kesulitan. Kemudian ini untuk yang pertama cangkang ya. Yang kedua, umur telur harus masih baru. Nah, ini kalau seperti ini, rongga udaranya segede ini sudah umur sekitar 1 minggu. Ini kurang bagus ya. Jadi ini rata-rata ke 6 telur ini kurang bagus. Ini faktor yang ke ini telur yang pertama, yang kedua ini cangkang ya, yang pertama, yang kedua adalah umur telur dari keluar dari indukannya sudah terlalu lama, kurang bagus. Dibuat telur asin pun rasanya akan tidak enak. Saya pernah nyoba, sering, maksudnya udah berkali-kali nyoba. Dibuat telur asin aja tidak enak, apalagi ditetaskan. Butuh ketelitian yang lebih tinggi. Nah, kemudian yang ketiga adalah kepekatan ini ya, kepekatan kuningnya. Kepekatan kuningnya ini berpengaruh penting. Kalau cuma kuning yang sedikit, nah ini lebih sedikit ya, tidak tebal. Yang ini lebih tebal. Terus saya akan cari lagi yang lain. Tapi rata-rata hampir sama ya. Nah, ini paling kecil, ini paling kecil kuningannya kecil banget. Nah, ini berpotensi kurang bagus untuk ditetaskan. Nanti di hari-hari ke 15 atau ke 20 dia akan embrio mati karena kurang nutrisinya kurang, karena kuningannya kurang gede. Dan biasanya yang bagus itu gede dan warnanya mantap gini, kuning mantap, kuning sekali. Nah, itu 3 dari saya yang mempengaruhi. Sebenarnya banyak sekali untuk faktor yang mempengaruhi dari telur ini. Namun pada video ini saya baru sebutkan 3 ya. Mungkin nanti di video selanjutnya saya akan sebutkan ciri-ciri lain yang telur yang bagus untuk ditetaskan. Kalau yang ini sementara ini saya tambah satu lagi ya, yaitu gedenya telur minimal 37 gram ya rata-rata. Ini masuk lah kalau ini paling ini ya, paling kecil pun ini masih standar. Namun kalau dilihat kok kecil banget itu nggak boleh ditetaskan. Misal pun menetas dia akan prematur, dijual ke tukang bebek juga nanti akan dicacat. Ini telur bibitnya kecil, nggak mau beli ya, pasti seperti itu.
maka besarnya telur pun mengaruh. Jadi di sini ya, perlu diingat ya, ada 4. Yang pertama ketebalan cangkang, yang kedua umur, dilihat dari ini rongga udaranya ya, tadi sudah saya jelaskan belum ya, lupa. Kalau segede ini rongga udara sebesar ini udah 1 minggu. Kalau umur 1, 2, 3 hari seperempatnya ini gedenya. Ini dibagi 4, ya seperempatnya ini besarnya rongga udaranya. Nah ini ya, kelihatan ya. Nah ini segini, ini seperempatnya. Jadi kecil, sebesar hampir segede kuku ini, kuku saya ini, kuku kelingking. Yang ketiga tadi kepekatan kuningnya telur, ya lebih pekat lebih bagus ya. Tapi nanti ada parameter lain juga selain kuningnya itu. Yang keempat besarnya telur. Nah itu dulu teman-teman untuk materi pada video ini ya, 4 itu. Nah mungkin nanti akan saya sebutkan yang mempengaruhi kegagalan karena ada faktor yang tidak bisa disebutkan, maksudnya tidak terpaku. Telur seperti ini yang saya sebutkan ini pasti bagus ditetaskan, belum tentu, ada faktor X yang menentukannya. Oke, simak terus video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.